Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan saya di channel Ahmad Samsuri ya. Untuk saat ini kita melanjutkan bab tentang bertayamum ya, melanjutkan bab tayamum yang lalu ya. Baik, kita mulai saja ya. Bab tayamum ini dalam kitab Kifayatul Khair dalam lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahum ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi fid dharaini amin. Syekh Abu Suja berkata, wa dukhulu waqti sholati wa talabul ma'i wa ta'azzuru isti'malihi, dan diisyaratkan harus sesudah masuk waktu sholat, harus mencari air dan adanya kesulitan dalam penggunaannya. Tayamum boleh dianggap sah jika dikerjakan sesudah masuk waktu sholat, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kamu hendak berdiri untuk sholat, basuhlah mukamu. Dan seterusnya hingga akhir ayat. Berdiri untuk sholat itu tentu sesudah masuk waktu sholat. Wudu dikecualikan dari masalah ini karena ada dalil lain, sedangkan tayamum masih tetap karena memandang zahirnya ayat. Jadi bertayamum itu dianggap sah kalau sudah masuk waktu sholat ya. Ini sudah jelaskan ya dalam ayat dalam Al-Quran ayat ke-6 dalam surat Al-Maidah ya. Kalau belum waktunya waktu sholat ya tidak boleh dulu bertayamum gitu kan. Jadi syarat-syaratnya bertayamum adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Baik, kita lanjutkan. Dan Nabi telah bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahuran ainama adrakat nis salatu tayammumtu wassalaitu." Tayammumtu maksudnya wassalaitu. Bumi ini dijadikan bagi saya masjid, maksudnya untuk sholat. Dan tanahnya dijadikan suci, dimana jika saya temui waktu sholat, saya boleh bertayamum dan kemudian sholat. Ya, sudah jelas ini ya. Lain daripada alasan tersebut, tayamum juga merupakan bersuci yang darurat. Sebelum masuk waktu sholat tidak ada darurat ya. Jadi tayamum itu sifatnya darurat. Kalau nggak ada air ya bertayamum. Nah, tayamum itu sifatnya darurat. Kapan daruratnya? Kalau sudah masuk waktu sholat itu baru darurat. Tapi kalau belum waktu sholat dia bertayamum, tidak sah ya. Karena syarat bertayamum kalau sudah masuk waktu sholat, dan itu sifatnya darurat. Baik, kita lanjutkan. Syarat tayamum yang dianggap sah ialah orangnya harus mencari air dulu, sebab firman Allah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Kemudian kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Nah, syaratnya bertayamum itu harus mencari air dulu. Kalau jadi nggak ada air nih, bertayamum aja dah. Jangan, cari dulu air. Kalau air udah nggak ketemu baru boleh bertayamum, gitu syaratnya. Baik, kita lanjutkan. Allah menyuruh kita bertayamum apabila tidak ada air, sedangkan kita tidak mungkin tahu adanya air itu kecuali setelah diadakan pencarian. Di garis bawahi pencarian. Jadi mencari air itu menjadi syarat sahnya bertayamum. Ya, sudah jelas ini kan. Syarat sahnya bertayamum kalau kita sudah mencari air. Ya, syarat sahnya bertayamum itu kan. Salah satu syarat yang bertayamum adalah harus
mencari air dulu. Kalau air udah nggak ada, kita cari kemana aja, baru boleh bertayamum. Syarat mencari air harus sudah masuk waktu sholat. Ya, harus sudah masuk waktu sholat baru boleh mencari air. Ya, sebab waktu sesudah masuk waktu sholat itu adalah waktu darurat. Orang yang hendak bertayamum boleh mencari air sendiri dan juga boleh dicarikan oleh seseorang yang telah mendapatkan keizinannya menurut kaul yang sahih, mendapat yang sahih. Saya katakan, dan orang yang mendapat keizinan itu harus orang yang boleh dipercaya dalam mencari air. Wallahu alam. Maksudnya, ketika kita bertayamum itu boleh mencari air sendiri, boleh juga nyuruh orang lain. Ya, nyuruh orang lain untuk mencari air, dan orang itu yang kita percaya untuk mencari air. Ya, tidak cukup yang mencari air itu seorang yang tidak mendapatkan keizinan tanpa adanya khilaf, ya, perbedaan pendapat. Caranya mencari air ialah mula-mula harus diteliti lebih dulu kendaraannya. Ya, harus diteliti dulu, mula-mula nih harus diteliti dulu kendaraannya. Sebab boleh saja di dalam kendaraan itu ada air yang dia sendiri tidak merasa. Jika jelas sudah tidak ada air, harus melihat kanan kiri, muka dan belakang jika berada di tempat yang rata. Kemudian harus menambah penyelidikannya di tempat-tempat yang kelihatan hijau dan tempat-tempat yang dikerumuni oleh burung-burung. Jika berada di tempat yang tidak rata, harus dilihat. Jika orangnya khawatir akan keadaan dirinya atau barangnya, bila harus mondar-mandir mencari air, maka tidak wajib mondar-mandir. Sebab khawatir yang demikian itu juga dapat mengesahkan tayamum dalam keadaan dia meyakinkan adanya air, apalagi kalau hanya menyangka adanya air. Jadi mula-mula kalau mencari air itu kita bawa kendaraan nih, misalkan di dalam mobil. Ya, kita cari dulu tuh air dalam mobil. Ada nggak tuh air dalam mobil? Ya kan, takutnya nanti ada nyelip-nyelip botol aqua atau apa gitu kan, di bangku, di kursi mobil atau di jok mobil itu kan ada air aqua. Kita cari dulu sekeliling mobil. Habis itu kita cari itu tuh, setelah di kendaraan itu nggak ada air sama sekali, ya kan, kita cari lagi tuh di tempat-tempat yang rata, ya kan, yang biasanya banyak burung-burung tuh berkerumun, biasanya ada air tuh, cari situ, ya, burung-burung yang berkerumun tuh cari air situ, ya. Kanan kiri kita cari, nggak ketemu juga. Di tempat-tempat burung tidak ada juga air, ya, maka boleh bertayamum, gitu kan. Kita harus mondar-mandir dulu, maksudnya gitu. Mondar-mandir kalau di kendaraan kita nggak ada air sama sekali, kemudian di tempat-tempat burung kita cari nggak ketemu. Tapi jika kita merasa takut nih, kalau kita nih mondar-mandir mencari air, dikhawatirkan barang kita ada yang mencuri, gitu kan, itu tidak wajib mondar-mandir mencari air, ya, tidak wajib mondar-mandir mencari air, karena khawatir kalau kita mondar-mandir mencari air tempat-tempat burung, misalkan biasanya buat burung yang berkerumun itu biasanya ada air kan, ya kan, kita cari sana, kita cari sini. Cuman kalau dikhawatirkan nanti kalau kita mondar-mandir mencari air, barang kita ada yang nyuri karena keadaan kurang aman, maka tidak wajib mondar-mandir untuk mencari air. Ya, baik, kita lanjutkan. Jika tidak khawatir akan keadaan dirinya dan barang bawanya, wajib mondar-mandir mencari air sampai batas andai kata dia diteriaki oleh teman-temannya boleh mendengar. Selain juga mendengar hiruk pikuknya pada rombongan dan ramainya omongan mereka. Batas tersebut boleh jadi tidak sama karena perbedaan rata tidaknya tanah dan naik turunnya tanah. Ya, jika memang tidak khawatir
kita mundar-mandir nggak ada yang mencuri barang kita, boleh sih mundar-mandir cari air gitu. Dan kewajiban kita untuk mundar-mandir mencari air. Kalau barang kita tinggalkan itu tidak khawatir akan nggak bakalan hilang, ya kan? Misalnya kita bawa handphone, bawa tas yang ada duitnya segala macam, kita mundar-mandir cari air, kita tinggal itu barang, kita merasa khawatir, aman-aman aja. Itu wajib mundar-mandir mencari air. Ya, di tempat yang rata, tempat-tempat kerumunan burung-burung tuh biasanya kan air boleh. Kemudian cara selanjutnya, jika ia bersama rombongan, maka wajib menanyai seorang demi seorang hingga rata atau sampai waktunya mepet hingga hanya cukup untuk melakukan sholat menurut kaul yang rajih, pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan harus menanyai seluruh rombongan sampai rata walaupun habis waktunya, dan tidak wajib mencari air dari satu persatu dari rombongan itu dengan dibuktikan secara nyata, tapi cukup memberikan pengumuman dengan berteriak, siapa yang punya air, siapa yang ada kelebihan air, dan lain sebagainya. Ya, jadi sini maksudnya kalau kita nih dalam satu rombongan, maaf ya, waktu sedikit, dalam satu rombongan kita nih nggak menaik teman kita nih satu demi satu nih rata sampai waktunya mepet nih, ya kan? Kita tanyain satu-satu. Nah, ada satu rombongan nih, maaf ya ada gangguan sedikit, ponakan itu. Dalam satu rombongan kita tanyain satu-satu tuh nih rombongan kita nih, wajib kita tanya satu-satu, lo ada air nggak, ada air nggak, ada air, punya air nggak, punya air nggak, punya air nggak, gitu kan, gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, ya ada juga yang mengatakan tidak perlu itu nanyain ke rombongan satu persatu sampai waktunya habis, jangan, cukup kasih pengumuman aja, woi di sini siapa yang punya air, sini di sini rombongan siapa yang punya air, di sini rombongan siapa yang kelebihan air, silakan tunjuk tangannya. Cukup begitu aja. Ada yang mengatakan gitu kalau kita dalam membawa atau berjalan bersama rombongan, gitu kan. Andai kata rombongan yang berhenti istirahat itu menyuruh salah seorang yang dapat dipercaya untuk mencari air yang akan digunakan bersuci, orang tersebut sudah mencukupi sebagai mewakili dari seluruh rombongannya. Kemudian sewaktu-waktu diketahui salah seorang dari anggota rombongan itu ada yang mempunyai air, maka harus dicari walaupun dengan jalan hibah menurut kaul yang rajih, pendapat yang kuat. Jadi ini rombongan istirahat nih, ya, rombongan istirahat, nyuruh nih salah satu orang yang dipercaya untuk mencari air, maksudnya menyuruh salah satu orang untuk mencari air yang digunakan untuk bersuci atau bertayamum. Kita nyuruh orang itu cukup mewakili satu orang aja tuh, nggak usah pakai semua rombongan nyari kesana kemari, semua rombongan nyari air kesana kemari, cukup mewakili satu orang untuk mencari air, gitu kan. Jadi satu rombongan untuk mewakili satu orang aja, misalkan si A mah suruh nyari air, dulu cukup dia aja, yang lain rombongan nungguin aja gitu, nggak usah nyari air, dan orang itu satu orang itu yang bisa dipercaya, itu maksudnya. Jadi semua rombongan anggota nyari air sama teman, nggak cukup mewakili satu orang aja, setelah gitu. Andai kata ada yang memberikan pinjaman timba, wajib diterima, dan andai kata ada yang menawarkan piutang air juga wajib diterima menurut kaul yang sahih atau pendapat yang sahih. Orang yang tidak memiliki air wajib membeli air untuk wudhu dan mandi, dan wajib pula mengeluarkan semua uang yang ia miliki, kecuali jika ia membutuhkan uang itu untuk ongkos pulang pergi. Jika tidak membutuhkan, tidak wajib menggunakannya untuk membeli air. Jadi ada orangnya, ada orang minjemin timba nih, wajib kita terima.
Ada orang nih minjemin timba untuk ambil air, wajib kita terima. Atau ada orang nih mengutangin air nih, gue utangin air sama lu nih, wajib kita ngutang sama dia, wajib kita ngutang untuk bertayamum, ya kita wajib kita terima. Ada mau utangin air nih, wajib kita terima ya, untuk membayar apa, untuk berwudu, atau maksudnya berwudu maksudnya gitu ya. Wajib kita, ada orang nawarin timbangan, maksudnya ada yang nawarin timba, kita wajib terima untuk ambil air. Ada juga orang yang nawarin ngutangin air, wajib kita piutang sama dia, wajib kita ngutang maksudnya sama dia, kita wajib ngutang untuk berwudu. Dan jika ada yang menjual nih, ada yang menjual air untuk wudu dan mandi, wajib kita membeli. Nih gue punya air nih seember, gue mau jual nih, wajib kita beli tuh untuk berwudu, wajib kita beli. Kecuali jika kita punya uang pas-pasan, punya uang buat ongkos doang nih pulang pergi. Kalau gue beli air nih untuk berwudu, gue nggak punya duit buat ongkos pulang, itu tidak perlu uangnya tersebut digunakan untuk membeli air. Kecuali kau punya uang lebih, ya punya uang banyak maksudnya, cukup lah, semua uang yang ada keluarin ya, untuk pulang pergi udah ada ya, ongkos pulang pergi udah ada. Kemudian ada yang nawarin air seember misalkan untuk berwudu misalkan, atau botol aqua lah seliter atau 2 liter, itu wajib kita beli untuk berwudu. Tapi kalau uangnya pas-pasan untuk pulang pergi doang ongkos, ya nggak perlu dan tidak wajib untuk membeli air. Itu maksudnya. Orang yang tidak mempunyai air tidak orang yang tidak mempunyai air tidak wajib membeli air jika harganya melebihi dari harga biasa, ya kan. Ini orang yang tidak punya air nih, tapi ada orang yang nawarin air, jual air, harganya mahal banget, nggak seperti biasanya, ya kan. Ya, tidak wajib untuk membeli karena harganya melebihi dari harga yang nggak biasanya, gitu. Nggak perlu wajib. Wah, gue punya airnya botol aqua seliter, gue jual nih 150.000, punya duit pas-pas, wah mahal banget dong sebotol gitu dong, 150.000, itu gue gimana nih. Tidak wajib untuk membeli air, gitu kan. Nggak maksudnya satu botol liter air itu tidak nggak biasanya harganya segitu, gitu maksudnya. Maaf ya, agak batuk dikit, terganggu ini. Walaupun kelebihannya hanya sedikit menurut kalian yang rajin, ya walaupun ada air untuk berwudu, ada kelebihan juga, tidak wajib membeli karena di luar harga yang biasanya gitu. Jika seumpama tidak seorang pun yang meminjami timba kepadanya kecuali kalau mau membayar uang sewa, orang itu wajib menyewa timba itu dengan harga biasa, ya dijelasinnya. Andai kata air itu dapat diambil dari sumur dengan menggunakan sorbannya lalu diperas airnya, maka wajib melakukannya, ya. Orang punya sorban, ada sumur, sorban dipakai untuk meres air, untuk ngambil air, ya kan. Ambil pakai sorban, terus yang air yang diperes dikumpulin, itu wajib, ya. Itu wajib pakai sorbannya untuk ambil air. Seandainya sorbannya tidak boleh sampai ke dalam sumur, sedangkan sorbannya itu boleh disobek lalu disambung yang satu dengan yang lainnya hingga sampai ke air ke dalam sumur itu, maka wajib melakukan itu, ya kan. Sorbannya untuk sumur kagak cukup nih, kita sobek-sobek tuh sorban kita untuk bisa nyelupin air di dalam sumur, wajib kita lakukan sampai gitu-gitunya tuh, ya, untuk mau berwudu, ya. Punya sorban, sobek aja, sambung, kita celupin air gitu kan, kita peres, nah itu sampai gitu tuh berwudu tuh, ya. Sampai sorban kita punya, nggak sampai kita sobek-sobek, kita sambungin sorban kita sampai menyentuh air dalam sumur, kemudian air kita peras, itu sampai gitunya, ya. Demikian itu apabila tidak mau mengurangi harga sorban yang melebihi harga air dan sewanya balik. Di dalam memberi anggaran harga umum ini terdapat banyak wajah pendapat maksudnya.
Kaul yang rajih pendapat yang berkuat mengatakan harga umum itu menurut yang berlaku di tempat itu dan dalam keadaan yang demikian. Kata musannif ini pengarang maksudnya. Dan sulit menggunakan air, yaitu mencakup seluruh sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Di muka telah disebutkan sebab-sebabnya, yaitu sebab berpergian dan sakit. Ya, maksudnya sebabnya itu kalau tayamum sakit atau berpergian. Di antara sebab-sebabnya lagi ialah ketika di dekat orang tersebut ada air. Akan tetapi jika harus menuju ke tempat itu, dia khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh yang berada di sana, atau dia mengkhawatirkan barang yang dibawanya atau barang yang ditinggal di tempat berhentinya dari orang-orang yang merampas dan orang-orang yang mencuri, atau orang itu berada di atas perahu yang kalau dia mengambil air mungkin jatuh ke dalam laut. Dalam masalah-masalah ini orang itu diperbolehkan bertayamum. Jadi ini misalkan ada sumur tuh, ada sumur kebetulan di sumur itu ada harimau dua gede-gede banget, harimau buas, harimau liar. Wah, kita khawatir kalau kita ngambil air di situ di sumur, khawatir kita malah diterkam sama harimau dua itu, ngeri, kita takut. Maka boleh bertayamum karena kita takut adanya harimau itu, ya. Atau mungkin kita mau ngambil air di sumur situ, ada musuh gede-gede banget bawa senjata. Kalau kita datang situ takut kita dibunuh, maka boleh bertayamum, ya. Karena takut kita ngambil air sana, ada musuh gede-gede banget bawa senjata, kita datang dibunuh lagi, ngeri, ya. Maka kita boleh bertayamum dalam hal ini. Atau kita nih bawa barang, kita tinggalin, ya kan, khawatir kita bawa barang kita malah dirampas sama orang kalau kita tinggalin berwudu. Khawatir barang-barang itu dicuri sama orang kalau kita berwudu, ngambil air maksudnya gitu kan, mengambil air di sumur itu, ya. Boleh bertayamum, ya. Kalau kita punya barang bawaan yang berharga, kalau kita tinggalin, kita mengambil sumur, mengambil air di sumur, khawatir tidak perampok, takut nanti barang kita dirampas, maka tidak perlu berwudu, tapi boleh bertayamum. Atau mungkin kita nih ambil air di laut, ya, di atas perahu, kita ambil air di laut. Khawatir kalau kita ngambil air di atas perahu, untuk ngambil air di atas perahu, kita ngambilnya di laut gitu kan, di atas perahu, khawatir kita kecebur, ngeri juga, kecebur mati, nggak bisa berenang. Itu boleh bertayamum, ya. Andai kata dia khawatir ditinggal oleh rombongannya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila menuju di tempat air itu, maka ia juga boleh tayamum tanpa khilaf, tanpa perbedaan pendapat. Jika tidak ada kekhawatiran, maka ada khilaf atau perbedaan pendapat. Kalau yang rajih pendapat yang kuat membolehkan tayamum karena dapat meresahkan hati. Di antara sebab-sebabnya boleh membolehkan tayamum ialah karena dia memerlukan air itu. Ada kalanya karena dia berdahaga, atau temannya serombongannya itu dahaga, atau karena dahaganya hewan yang dimuliakan karena itu, atau hari esoknya, ya. Boleh bertayamum jika dia memerlukan air nih, tapi temannya aus banget pengen minum. Airnya digunakan untuk minum, bukan untuk banyak berwudu, itu boleh bertayamum. Andai kata ada seorang laki-laki mati, orang tersebut mempunyai air, tetapi teman-teman banyak yang kehausan, maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayamumkan mayit itu sebagai ganti memandikannya, dan teman-temannya ikut minum, itu wajib membayar harga air yang diminumnya, jelas ya. Kemudian hasilnya dimasukkan pada harta warisan
harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku di tempat mana mereka menghabiskan air pada waktu itu, ya. Di antara sebabnya lagi itu tidak boleh menggunakan air karena mempunyai luka dan lain sebagainya, seperti mempunyai bisul dan lain sebagainya, baik dibalut dengan pembalut maupun tidak. Masalah ini diterangkan oleh pengarang sesudah membicarakan masalah sebab-sebab ini karena adanya rentetan dengan hukum mengkodok sholat, ya. Jadi menggunakan air tentang luka, ya, luka yang parah boleh bertayamum. Orang yang kehausan boleh merampas air dan ditemannya secara paksa jika ia enggan memberinya dengan syarat teman itu tidak memerlukan air itu dan setelah itu diminumnya. Hendaklah ia membayar harganya yang biasa. Wallahu a'lam. Nah, ini juga nih. Syekh Abu Suja berkata, "Wat-tarabut tahiru," dan debu yang suci, ya, tidak sah tayamum seorang kecuali dengan menggunakan debu atau tanah yang suci yang murni dan belum pernah digunakan. Jadi keharusan adanya tanah itu sudah pasti, baik tanah merah, tanah hitam, atau tanah kuning, baik tanah dari Armani maupun dari lainnya, asalkan sebutan tanah tetap pada tanah-tanah yang bermacam-macam itu. Jadi tayamum itu menggunakannya, maksudnya tayamum itu menggunakan tanah yang suci murni yang belum pernah dipakai, yang pernah digunakan, ya, maksudnya gitu. Tidak sah bertayamum dengan kapur yang dibuat untuk melabur kapur rumah, ya, dipakai untuk jadi tidak sah bertayamum dengan kapur yang dibuat untuk mainin rumah itu, ya, atau dengan tanah kapur dan semua barang-barang tambang bahan galian seperti besi, emas dan sebagainya. Jadi bertayamum tidak boleh dengan tanah kapur atau barang-barang tambang. Semua barang tambang itu besi, emas, perak, tembaga dan sebagainya. Dan juga tidak sah pula bertayamum dengan batu yang sudah dihancurkan atau dengan kaca beling, pecahan kaca yang sudah digerus, digosok atau ditumbuk dan lain sebagainya dalam satu wajah. Semua barang-barang tersebut di atas itu boleh dibuat tayamum, namun hukum yang demikian itu salah, maka menjadikan hujah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu su'idan thayyiba," maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Al-Maidah ayat 6. Kata-kata sa'id merangkumi tanah yang dan semua yang ada di dalam tanah. Jadi itu bertayamum tidak boleh pakai tanah kapur, tidak boleh pakai barang tambang seperti emas, besi, perak, tembaga dan sebagainya, dan tidak boleh bertayamum dengan menghancurkan kaca beling itu kan, atau mungkin barangkali batu bang katanya dihancurin gitu kan, nggak boleh bertayamum seperti itu, pakai itu, ya, keling pecah-pecahin betul bertayamum, jangan, itu nggak boleh, ya, itu nggak sah bertayamum seperti itu. Wajah tersebut dinisbatkan kepada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kedua imam ini berkata tayamum boleh menggunakan segala macam jenis tanah, bahkan dengan batu yang dibersihkan sekalipun. Imam Rabi menukil dari Imam Malik bahwa beliau mengesahkan tayamum dengan menggunakan segala sesuatu yang terdapat di bumi seperti pepohonan dan tumbuhan sawah. Jadi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah ini boleh bertayamum dengan segala macam jenis tanah, bahkan batu yang bersihkan gitu kan sekalipun. Tapi Imam Rafi'i menukil dari Imam Malik bahwa beliau mengesahkan tayamum dengan menggunakan segala sesuatu yang terdapat di bumi seperti pohonan dan tumbuhan hewan gitu ya. Imam Nawawi menukil dari Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri di dalam Syarah Muslim bahwa Al-Auza'i dan Sufyan juga mengesahkan bahkan dengan es sekalipun. Menurut mazhab Imam Syafi'i serta kebanyakan ulama dan juga menjadi perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Munzir dan Daud, tayamum tidak sah jika tidak menggunakan tanah yang suci, ya, jelas nih, dan berdebu, dan boleh menempel pada kulit wajah dan kedua tangan, sebab perkataan Sa'id itu boleh mengenai tanah dan semua yang ada dalam permukaan tanah dan jalan-jalan,
Jadi perkataan syahid itu mujmal, tetapi sudah diterangkan maksudnya oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya at-turabu kafika, tanah itu dapat mencukupi dirimu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ju'ilat lil ardu masjidan wa batuha tahuran idza lam tajidil ma'a. Bumi itu dijadikan masjid buat aku, dan tanahnya dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kamu tidak menemukan air. Ya. Rasulullah SAW mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah, andai kata tidak ada maksud memberi kekhususan sifat suci mensucikan terhadap tanah, tetapi Rasulullah SAW tidak akan berkata demikian, sebab sifat mensucikan tanah itu telah diterangkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam kitab Sunannya dan Abu Awanah dalam kitab Sahihnya yang lafaznya berbunyi wa buha tahuran, yaitu dan tanahnya suci. Ini tanahnya suci mensucikan. Dari Ibnu Abbas berkata Sa'id ialah tanah sawah. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa yang disebut Sa'id adalah tanah yang berdebu, tanah berdebu. Imam Syafi'i berkata yang disebut Sa'id ialah tiap-tiap tanah yang berdebu. Dan kata Imam Syafi'i mengenai perkara itu boleh rujah di dalam lughah. Kemudian tanah yang boleh digunakan untuk tayamum itu syaratnya ialah harus tidak keluar dari keadaan semulanya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakan sebagai tanah, hingga andai kata tanah itu dibakar sampai menjadi abu atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ya, tanah dibakar sampai menjadi debu atau tembikar halus tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Andai kata orang membakar tanah liat kemudian bakaran terus digerus sampai halus, ya, maka mengenai kewenangan tayamum dengan menggunakan tanah liat yang telah dibakar itu mempunyai dua wajah, dua pendapat maksudnya. Imam Rafi tidak mentarjikan, tidak menguatkan dalam salah satu dari kedua wajah tersebut, pendapat tersebut. Demikian juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Rawdah, ya. Tidak, jadi Imam andai kata tanah liat itu orang bakar tanah liat kemudian kemudian bakaran digerus sampai halus untuk bertayamum, menurut Imam Rafi tidak menguatkan. Ya, sama dengan juga dengan Imam Nawawi dalam kitab Al-Rawdah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya di pribadi saya sendiri dan umumnya pada ikhwan fillah. Mohon maaf saya agak terganggu nih, agak sedikit gatel leher, tenggorokan, ya, ngomongnya juga agak cepat karena kurang jelas, akan terganggu tenggorokan, si gatel ini habis makan permen tadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya jadi pribadi saya sendiri dan umumnya pada ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Insyaallah nanti ada kelanjutan dari channel ini. Bab tayamum masih ada kelanjutannya karena banyak sekali nih bab tayamum dalam kitab Batu Ahyar, ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.